Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion karya Johannes Calvin, buku keempat bab 16 of Paido Baptism, tentang baptisan anak. Calvin membuka pembahasan dengan menjelaskan bahwa baptisan anak merupakan praktik gereja yang berakar pada teologi perjanjian. Calvin menanggapi kritik kelompok yang menolak baptisan anak dengan menunjukkan kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam sejarah keselamatan Allah, selalu memasukkan keluarga dalam perjanjiannya. Anak-anak orang percaya tidak dipisahkan dari komunitas umat Allah. Oleh karena itu, tanda perjanjian tidak boleh ditolak bagi mereka. Baptisan anak menjadi ekspresi dari prinsip ini. Gereja mengakui bahwa janji Allah berlaku bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, baptisan anak memiliki dasar teologis yang kuat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa sunat dalam Perjanjian Lama merupakan tanda perjanjian yang diberikan kepada anak-anak Israel. Sunat diberikan kepada bayi laki-laki sebagai tanda bahwa mereka termasuk umat Allah. Tanda ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam perjanjian anugerah. Dalam perjanjian baru, baptisan menggantikan fungsi simbolik sunat. Keduanya memiliki makna teologis yang serupa. Baptisan menjadi tanda penyucian dan penerimaan dalam umat Allah. Oleh sebab itu, tidak ada alasan teologis untuk menolak baptisan bagi anak-anak. Prinsip perjanjian tetap berlaku dalam gereja. Selanjutnya, Calvin menanggapi argumen bahwa baptisan harus didahului oleh pengakuan iman pribadi. Calvin mengakui pentingnya iman dalam kehidupan Kristen, namun Calvin menegaskan bahwa tanda perjanjian tidak selalu menunggu ekspresi iman secara sadar. Dalam Perjanjian Lama, anak-anak menerima sunat sebelum mereka mampu menyatakan iman. Prinsip yang sama berlaku bagi baptisan anak. Iman orang tua dan komunitas gereja mendukung tindakan tersebut. Anak-anak kemudian dididik untuk memahami iman yang mereka terima. Baptisan menjadi awal perjalanan iman mereka. Calvin juga menjelaskan bahwa baptisan anak tidak bertentangan dengan makna sakramen. Sakramen adalah tanda janji Allah, bukan sekedar respons manusia. Allah lebih dahulu memberikan anugerahnya. Baptisan anak menegaskan inisiatif ilahi ini. Anak-anak menerima tanda anugerah sebelum mereka mampu merespons secara sadar. Hal ini mencerminkan sifat anugerah yang tidak bergantung pada usaha manusia. Allah bertindak terlebih dahulu dalam keselamatan. Baptisan anak memperlihatkan realitas teologis tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin kemudian membahas keberatan bahwa baptisan anak tidak memiliki contoh eksplisit dalam kitab suci. Calvin menanggapi bahwa banyak praktik gereja didasarkan pada prinsip teologis, bukan hanya contoh langsung. Ia menunjukkan bahwa rumah tangga sering dibaptis dalam perjanjian baru. Kemungkinan besar anak-anak termasuk dalam baptisan tersebut. Selain itu, prinsip perjanjian mendukung praktik ini. Janji Allah diberikan kepada orang percaya dan keturunannya. Hal ini dinyatakan dalam berbagai bagian kitab suci. Oleh sebab itu, baptisan anak selaras dengan pola Alkitabiah. Calvin menegaskan bahwa baptisan anak tidak menjamin keselamatan otomatis. Sakramen tidak bekerja secara mekanis. Anak-anak tetap memerlukan iman pribadi ketika mereka dewasa. Baptisan menjadi tanda janji Allah yang menunggu respons iman. Gereja memiliki tanggung jawab membimbing mereka dalam iman. Pendidikan Kristen menjadi bagian penting dari kehidupan gereja. Orang tua dan komunitas iman bekerja bersama dalam proses ini. Baptisan menjadi awal pembentukan iman. Calvin juga menekankan bahwa baptisan anak menunjukkan kasih Allah bagi generasi muda. Allah tidak membatasi anugerahnya hanya kepada orang dewasa. Anak-anak dipandang sebagai bagian dari umat perjanjian. Gereja dipanggil menerima mereka dengan kasih. Baptisan anak menjadi tanda penerimaan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tempat gereja adalah keluarga iman. Anak-anak memiliki tempat dalam komunitas rohani. Dengan demikian, gereja memelihara iman lintas generasi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik kelompok yang menolak baptisan anak dengan alasan kemurnian gereja. Calvin menilai bahwa pandangan tersebut mengabaikan prinsip perjanjian Allah.
Gereja tidak berdiri atau terdiri hanya dari orang dewasa yang mengaku iman. Sejak awal sejarah keselamatan, keluarga menjadi bagian dari umat Allah. Oleh karena itu, anak-anak termasuk dalam komunitas perjanjian. Baptisan anak menegaskan realitas ini. Gereja tetap terbuka bagi generasi baru. Identitas umat Allah dipelihara melalui keluarga. Calvin juga menegaskan bahwa baptisan anak mencerminkan kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Manusia tidak memulai hubungan dengan Allah yang terlebih dahulu memanggil dan mengikat perjanjian. Baptisan anak menggambarkan kebenaran ini secara simbolis. Anak-anak menerima tanda anugerah sebelum melakukan apapun. Hal ini mengingatkan bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Anugerah mendahului respon manusia. Teologi ini menjadi inti pemahaman Calvin. Selanjutnya, saudara, Calvin menjelaskan bahwa gereja perdana atau gereja mula-mula juga mempraktikkan baptisan anak. Tradisi historis gereja mendukung praktik tersebut. Banyak bapak gereja menerima baptisan anak sebagai praktik normal. Hal ini menunjukkan kesinambungan teologis dalam sejarah gereja. Calvin menggunakan fakta ini untuk memperkuat argumennya. Calvin menilai bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Injil. Sebaliknya, Calvin memberi penegasan bahwa praktik itu mencerminkan pemahaman gereja tentang perjanjian Allah. Sejarah gereja menjadi saksi penting. Selanjutnya, ya saudara, di dalam bab yang ke-16 ini, Calvin memberikan kepada kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab. Bagaimana sesungguhnya penting tanggung jawab orang tua setelah baptisan. Baptisan bukan akhir dari suatu tugas spiritual. Orang tua dipanggil mendidik anak dalam iman Kristen. Pendidikan iman menjadi kewajiban keluarga. Gereja membantu melalui pengajaran dan pembinaan. Anak-anak belajar memahami janji baptisan mereka seiring pertumbuhan mereka merespon iman secara pribadi. Dengan demikian, baptisan dan pendidikan iman berjalan bersama. Calvin juga memberikan pengertian mengenai baptisan anak untuk mengingatkan gereja akan misi pendidikan rohani. Gereja tidak hanya melayani orang dewasa, gereja juga bertanggung jawab membina generasi muda. Baptisan anak menegaskan komitmen ini, gereja menjadi tempat pertumbuhan iman anak-anak. Karena itu dalam pendidikan teologi dan pengajaran Alkitab, penting dilakukan pembelajaran kepada anak-anak. Komunitas iman membentuk karakter rohani mereka, dengan demikian gereja memelihara masa depan iman. Calvin juga menunjukkan bahwa baptisan anak memiliki nilai simbolis yang kuat. Sakramen ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak bergantung pada usia atau kemampuan intelektual. Anugerah Allah melampaui batas-batas manusia. Anak-anak pun berada dalam lingkup kasih karunia Allah. Baptisan menjadi tanda pengharapan bagi keluarga Kristen. Orang tua percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan anak-anak. Keyakinan ini memberi penghiburan rohani. Gereja hidup dalam janji Allah. Selanjutnya, Calvin menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa baptisan anak tidak boleh dipandang sebagai tradisi kosong. Praktik ini memiliki dasar teologis yang mendalam. Ia berakar pada teologi perjanjian dan sejarah keselamatan. Baptisan anak menunjukkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Gereja dipanggil memelihara praktik ini dengan iman. Dengan demikian sakramen menjadi sarana anugerah. Anak-anak dibawa masuk ke dalam komunitas iman. Gereja merayakan karya Allah bagi generasi baru. Setelah kita membaca ulasan singkat dari apa yang ditulis oleh Johannes Calvin pada buku keempat bab ke-16, saya mengajukan beberapa implikasi teologis. Yang pertama, penting pemahaman bagaimana gereja sebagai komunitas perjanjian. Gereja tidak hanya terdiri dari individu yang beriman secara pribadi, gereja juga mencakup keluarga dan generasi berikutnya. Baptisan anak mengingatkan gereja akan dimensi komunitas iman. Iman tidak diwariskan secara otomatis, tetapi dipelihara melalui pendidikan rohani. Gereja perlu memperkuat pembinaan iman anak-anak. Dengan demikian, generasi baru bertumbuh dalam iman, komunitas iman tetap hidup. Implikasi teologis yang kedua dalam konteks pastoral, baptisan anak mengingatkan gereja dan pentingnya pelayanan keluarga. Banyak keluarga Kristen menghadapi tantangan dalam mendidik anak secara rohani. Gereja perlu mendukung mereka melalui pengajaran dan pembinaan. Baptisan menjadi awal komitmen spiritual gereja, spiritual keluarga. Orang tua dipanggil menjadi teladan iman. Anak-anak belajar melalui kehidupan keluarga, dan dengan demikian baptisan memiliki implikasi teologis yang bersifat pastoral secara luas, karena gereja melayani seluruh keluarga. Implikasi teologis dalam bidang pendidikan. Refleksi dari
buku keempat bab 16 mengenai baptisan anak memberikan dasar penting bagi teologi sakramen. Sebagai seorang pembelajar dalam bidang teologi, perlu kita memahami hubungan antara perjanjian dan sakramen. Pendekatan ini membantu menafsirkan praktik gereja secara alkitabiah. Karena teologi tidak hanya berbicara tentang doktrin, tetapi juga praktik komunitas iman. Sebab itulah baptisan anak menjadi contoh integrasi antara doktrin dan kehidupan gereja. Dengan demikian, teologi tetap relevan bagi praktik gereja. Dan pendidikan teologi diperkaya oleh refleksi ini. Implikasi teologis dalam kehidupan gereja saat ini, bahwa baptisan anak menunjukkan kesinambungan iman lintas generasi. Gereja di berbagai budaya menerima anak-anak dalam komunitas iman. Praktik ini mencerminkan universalitas Injil. Anak-anak dipandang sebagai bagian dari umat Allah di seluruh dunia. Baptisan menjadi tanda harapan bagi masa depan gereja, karena gereja ada di dalam generasi muda dipersiapkan untuk melanjutkan iman. Dengan demikian, gereja hidup dalam kesinambungan sejarah keselamatan, karena janji Allah tetap berlaku bagi setiap generasi. Implikasi yang terakhir dalam kehidupan pribadi orang Kristen, refleksi tentang baptisan anak mengingatkan bahwa iman adalah anugerah Allah sejak awal kehidupan. Orang Kristen diingatkan bahwa Allah telah bekerja lebih dahulu dalam kehidupan mereka. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, sebab iman dipandang sebagai hadiah ilahi, dan baptisan menjadi tanda kasih Allah yang mendahului respon manusia. Dengan kesadaran ini akan membentuk kerendahan hati secara spiritual, sehingga orang Kristen hidup dalam kepercayaan kepada Allah yang beranugerah. Dengan demikian, baptisan menjadi sumber refleksi rohani sepanjang hidup. Kiranya dengan pembahasan tentang baptisan anak menolong kita untuk mendidik dan menolong orang lain dalam mendidik anak-anak supaya hidup dengan iman yang benar dalam kesatuan keluarga Kristen dimanapun berada. Amin.